Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rojak. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Mulia Lubis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis singkat mengenai PT Indomobil Multijasa Tbk atau yang biasa disingkat IMJS. PT Indomobil Multijasa Tbk merupakan perusahaan holding yang bergerak di bidang jasa, pembiayaan dan penyewaan kendaraan, serta merupakan bagian dari Indomobil Group, salah satu kelompok usaha otomotif terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan mendukung pembiayaan kendaraan bermotor, baik untuk individu maupun korporasi, serta menyediakan jasa penyewaan kendaraan jangka panjang melalui anak perusahaan. IMJS memiliki dua anak perusahaan utama, yaitu PT Indomobil Finance Indonesia atau IMFI yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, dan PT CSN Corporatama Inderem yang bergerak di bidang rental kendaraan untuk perusahaan. Sebagai perusahaan terbuka, IMJS terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hingga akhir tahun 2024, perusahaan ini terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat posisi di sektor pembiayaan dan transportasi, terutama dengan memanfaatkan peluang digitalisasi keuangan di era modern ini. Nah, di sini ada analisis data keuangan dan SWOT atau sekarang mari kita masuk ke bagian analisis kinerja keuangan dan SWOT. Dari PT Indomobil Multijasa Tbk terbesar berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024. Analisis keuangannya itu berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2024, perusahaan mencatat pendapatan sebesar 5.405 juta rupiah, meningkat dari 5.154 di tahun 2023. Kenaikan pendapatan itu menunjukkan adanya peningkatan permintaan terhadap layanan pembiayaan dan penyewaan kendaraan, terutama dari sektor korporat. Laba bersih perusahaan yang juga naik dari 269 miliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 300 miliar pada tahun 2024. Nah, peningkatan ini meskipun tidak terlalu besar, tetap menggambarkan adanya kestabilan dan kemampuan perusahaan menjaga profitabilitas di tengah kondisi ekonomi yang berfluktuasi. Dari sisi total aset, perusahaan juga mencatat kenaikan dari 28,7 triliun menjadi 29,4 triliun. Hal ini menunjukkan ekspansi bisnis dan peningkatan skala usaha yang dilakukan secara hati-hati dan terukur. Untuk rasio keuangan, rasio lancar atau current ratio berada di kisaran 89,23%, sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 91,40%. Meski menurun, likuiditas perusahaan masih tergolong sehat. Return on asset atau ROA-nya sebesar 0,44% dan return on equity atau ROE-nya sebesar 2,77%, menandakan bahwa profitabilitas masih rendah. Namun perusahaan tetap berada dalam kondisi
stabil dan berpotensi tumbuh lebih baik. Sedangkan EBITDA terhadap pendapatan mencapai 35,68%, mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasional yang cukup kuat dan total pendapatannya. Sekarang mari kita lihat analisis SWOT PT Indomobil Multijasa Tbk. Strength atau kekuatan itu ada tiga bagian. Pertama, merupakan bagian dari Indomobil Group yang memiliki jaringan luas di sektor otomotif Indonesia. Yang kedua, itu memiliki dua lini bisnis utama yang kuat, yaitu pembiayaan kendaraan dan jasa transportasi korporat. Nah, yang ketiga, mempunyai brand image yang terpercaya dan sistem pembiayaan yang terintegrasi. Kelemahannya atau weakness-nya itu profit margin yang masih relatif kecil dibandingkan dengan total aset perusahaan, ketergantungan pada sektor otomotif yang fluktuatif sehingga apabila penjualan kendaraan menurun, pendapatan perusahaan juga ikut terdampak. Yang ketiga itu kinerja keuangan yang belum optimal di sisi efisiensi operasional. Peluangnya itu atau opportunity-nya itu perkembangan teknologi digital di sektor pembiayaan memberikan peluang untuk memperluas jangkauan layanan untuk melalui aplikasi digital dan e-financing. Yang kedua, potensi pertumbuhan kendaraan listrik dan sektor transportasi hijau membuka pasar baru bagi layanan leasing dari pembiayaan. Yang ketiga, kondisi ekonomi Indonesia yang terus membaik dan konsumsi masyarakat yang meningkat pasca pandemi. Threat-nya atau ancamannya itu persaingan ketat dengan perusahaan yang pembiayaan lain, termasuk yang berbasis digital seperti fintech. Yang kedua, risiko kredit macet akibat kondisi ekonomi global dan kenaikan suku bunga. Yang ketiga itu perubahan regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi sistem pembiayaan kendaraan. Kesimpulan dan prospek perusahaan dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Indomobil Multijasa Tbk memiliki prospek yang cukup baik dalam jangka menengah hingga panjang. Kinerja keuangan yang stabil, pertumbuhan pendapatan yang positif, dan peningkatan laba bersih menunjukkan perusahaan mampu bertahan di tengah tantangan industri pembiayaan yang kompetitif. Meski demikian, perusahaan masih perlu meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan aset agar profitabilitasnya dapat meningkat lebih signifikan. Dengan dukungan dari grup Indomobil IMJS memiliki potensi untuk memperkuat posisi di sektor pembiayaan kendaraan dan memperluas pasar melalui transformasi digital. Secara keseluruhan, prospek IMJS dinilai positif, terutama jika perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan tren digitalisasi dan mengelola risiko bisnis dengan lebih baik. Soal keempat itu rekomendasi strategis. Berdasarkan analisis di atas, berikut merupakan beberapa rekomendasi strategi yang dapat diterima oleh PT Indomobil Multijasa Tbk untuk meningkatkan kinerjanya. Yang pertama itu ada digitalisasi layanan pembiayaan dan penyewaan kendaraan. IMJS perlu memperkuat transformasi digital dengan menghadirkan
platform online atau aplikasi mobil yang memudahkan pelanggan dalam mengajukan pembiayaan, melacak transaksi, serta melakukan pembayaran secara digital. Yang kedua, diversifikasi produk dan pasar. Perusahaan dapat memperluas layanan ke sektor logistik, kendaraan listrik, atau transportasi digital, mengingat tren kendaraan ramah lingkungan semakin berkembang. Peningkatan efisiensi dan manajemen risiko. Yang ketiga, melalui penggunaan sistem data analitik dan teknologi informasi, YNCS dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan pembiayaan dan mengurangi risiko kredit macet. Keempat, itu ada peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Nah, SDM perlu ditingkatkan dalam hal literasi digital, analisis keuangan, dan pelayanan pelanggan agar selaras dengan arah transformasi digital perusahaan. Yang kelima, itu penguatan permodalan dan kinerja sama strategis. Perusahaan bisa menjajaki kerjasama dengan lembaga keuangan atau fintech untuk memperluas pembiayaan dan memperkuat modal kerja. Demikian analisis singkat mengenai PT Indomobil Multijasa Tbk, meliputi profil perusahaan, analisis keuangan dan SWOT, kesimpulan prospek, serta rekomendasi strategi yang dapat diterapkan ke depan. Semoga analisis ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi dari tantangan perusahaan dalam menghadapi persaingan industri pembiayaan di Indonesia. Saya akhiri. Bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.